she knows that I gotta be trusted. She fell in love with the lies and I see. She fell in love, and she knows that I gotta be trusted. She fell in love. Persib Bandung bermasalah dengan keuangan, belanja pemain di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Persib Bandung dikabarkan bermasalah dengan keuangan di bursa transfer paruh musim Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Akankah Persib akhirnya berbelanja pemain? Kabar Persib yang alami masalah keuangan ini diungkap sang pelatih, Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini mengaku masih harus menunggu langkah yang akan dilakukan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Bojan Hodak pun membeberkan permasalahan yang dialami Persib Bandung untuk bisa mendatangkan pemain baru. Salah satunya karena beberapa pemain yang mengalami cedera masih harus mendapatkan gaji. Masalah anggaran adalah kami memiliki 3 pemain yang cedera tahun ini. Kami tetap harus membayar gaji mereka. Jadi ini mungkin sedikit masalah, ucap Bojan Hodak. Meski demikian, Bojan memastikan masih banyak waktu bagi Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru yang diperlukan untuk menghadapi laga sisa di Liga 1 musim ini. Sebab, bursa transfer pemain paruh musim baru akan ditutup pada tanggal 15 Januari tahun 2025. Kita akan lihat, Zalnando sudah pasti kembali. Kami juga butuh 1 atau 2 pemain lagi, tegasnya. Bojan Hodak juga angkat bicara soal rumor Mailson 5 diminati PSM Makassar. Dia pun belum mau berkomentar soal kabar itu dan memilih menanyakannya kepada pihak PSM. Yang ini Anda harus tanya ke PSM Makassar, saya tidak bisa komentar, ucapnya. Persib sendiri masih bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2024/2025. Mereka mengisi posisi kedua dengan koleksi 35 poin, terpaut 2 angka saja dari Persebaya Surabaya yang ada di puncak klasemen. Tak terkalahkan, Persib produktif cetak gol dan minim kemasukan hingga pekan ke-16. Kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 sudah melalui pekan ke-16 dan Persib Bandung menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan. Skuad Maung Bandung hingga memasuki pekan ke-16 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan. Tim besutan pelatih Bojan Hodak ini hingga memasuki pekan ke-16 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025 tercatat meraih 10 kemenangan dan 5 kali imbang. Dengan hasil tersebut, tim Persib menempati posisi kedua klasemen sementara BRI Liga 1 2024/2025 dengan mengumpulkan 35 poin dari 15 laga. Jumlah poin skuad Maung Bandung hanya selisih 2 poin dari pemuncak klasemen Persebaya Surabaya yang mengoleksi 37 poin dari 16 pertandingan. Selain menjadi tim yang tidak terkalahkan hingga memasuki pekan ke-16 kompetisi BRI Liga 1 2024/2025, Persib juga produktif dalam mencetak gol. Skuad Maung Bandung berhasil mencetak 28 gol dari 15 pertandingan. Sedangkan untuk tim yang paling produktif diisi oleh Dewa United, dengan 29 gol dari 16 laga namun kebobolan 17 gol. Tak sampai di situ, Persib juga menjadi salah satu tim yang minim kemasukan. Skuad Maung Bandung dari 15 pertandingan hanya kemasukan 11 gol. Jumlah kemasukan hingga memasuki pekan ke-16 tersebut sama dengan 2 tim lainnya yakni Persebaya Surabaya dan Borneo FC. Hanya saja yang membedakan Persib dengan tim lainnya, skuad Maung Bandung saat ini baru melakoni 15 pertandingan, sedangkan tim lain sudah bertanding sebanyak 16 laga. 2 pemain potensial tiba di Persib Bandung, Bojan Hodak isyarat langsung kasih starter.
Persib Bandung kedatangan dua amunisi tambahan yaitu Kakang Rudianto dan Robby Darwish jelang laga melawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Liga 1 2023/2024 pada tanggal 29 Desember mendatang. Keduanya dalam kondisi oke setelah kembali dari memperkuat Timnas Indonesia. Kakang dan Robby sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Situasi itu membuat keduanya absen memperkuat Maung Bandung di beberapa laga terakhir. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan kondisi dua pemainnya itu tak ada masalah. Juru taktik asal Kroasia itu menyebut Kakang dan Robby akan ditinjau terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk dimainkan. Apalagi, keduanya tidak banyak mendapat menit bermain di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, Hodak menyebut ada kans salah satu dari mereka akan tampil. Kakang dan Robby sudah kembali dan dalam keadaan fit, kata pelatih asal Kroasia itu setelah memimpin latihan tim dilansir dari laman resmi klub. Mereka tidak banyak bermain di timnas, jadi yang bisa saya lakukan adalah melihat kemungkinan salah satu di antara mereka untuk mulai tampil di pertandingan, jelasnya. Selain Kakang dan Robby, nyaris seluruh pemain Persib terlibat di sesi latihan yang digelar sebagai persiapan untuk menghadapi Persis Solo. Hanya Febri Haryadi yang masih menjalani pemulihan dengan berlatih secara terpisah dari tim. Pemilik nomor punggung 13 itu berlatih dengan didampingi oleh fisioterapis, Bedidektus Adi Prianto. Pemain dalam keadaan bagus. Hal bagus memberi para pemain waktu beristirahat setelah menjalani banyak pertandingan, agar kembali ke tim dengan lebih semangat, lebih bisa konsentrasi dan lebih bugar, papar Hodak. Deddy Kusnandar bakal absen lama di Persib Bandung. Bojan Hodak tak berpikir datangkan gelandang baru. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tak berpikir mendatangkan gelandang bertahan baru meskipun Deddy Kusnandar dipastikan absen cukup lama. Maung Bandung dipastikan kehilangan gelandangnya, Deddy Kusnandar dalam waktu cukup lama di Liga 1 2024/2025. Pasalnya, gelandang bertahan Maung Bandung itu mengalami cedera horor saat melawan Barito Putra pada pekan 15. Sang pemain mengalami patah tulang fibula dan akan absen membela Persib Bandung. Setelah menjalani operasi pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024, di salah satu rumah sakit di Bandung, kini Deddy Kusnandar sedang menjalani observasi dan pemulihan. Namun cedera patah tulang Deddy Kusnandar terbilang stabil karena ligamen dan tendonnya tidak ikut rusak karena fraktur tersebut. Deddy sudah melakukan operasi. Operasinya tampak bagus, mereka memasang plat di kakinya, kata Bojan Hodak. Terpenting ligamen dan tendonnya tidak rusak. Itu artinya proses pemulihan akan lebih cepat. Jadi, ini mungkin bisa dikatakan hal terbaik yang terjadi dan positif, kata Bojan Hodak. Seperti keterangan resmi dokter tim, Deddy Kusnandar mengalami cedera fraktur sepertiga distal os. Patah tulang terjadi pada sepertiga bagian bawah tulang fibula kaki kanan. Seperti keterangan resmi dokter tim, Deddy Kusnandar mengalami cedera fraktur sepertiga distal os. Patah tulang terjadi pada sepertiga bagian bawah tulang fibula kaki kanan. Operasi yang dilakukan adalah ORIF, sebuah prosedur menyambungkan tulang yang patah dengan menggunakan pelat logam. Masa pemulihan pasca operasi sekitar 3 bulan. Menurut Bojan Hodak, Deddy Kusnandar baru bisa kembali bermain secara prima pada musim baru Liga 1 2025/2026 mendatang. Kemungkinan baru mulai berlatih 3-4 bulan dari sekarang, kata Bojan Hodak. Namun, untuk ini, tergantung bagaimana pemulihannya dan tidak ada yang bisa memastikan, dia mulai berlatih pada akhir musim ini. Tetapi untuk bertanding, mungkin baru di awal musim depan, kata pelatih asal Kroasia ini. Pelatih 53 tahun ini tak berpikir untuk mendatangkan gelandang bertahan baru pada jendela transfer tengah musim Desember-Januari ini. Pasalnya, di dalam tim Maung Bandung masih bisa mengandalkan Matteo Kocijan, Rahmat Irianto, bahkan pemain muda Robby Darwish.
Kami belum mencari siapapun saat ini karena jangan lupa kami masih ada Irianto bisa bermain di posisi itu. Ada juga Robi ketika kembali dari timnas, dia bisa bermain di posisi itu, ujar Bojan Hodak. Matteo Kochijan juga sudah pulih, jadi mungkin tidak perlu mencari pemain baru. Namun, kita lihat dalam 2-3 pertandingan, baru saya akan memutuskan, tambah Bojan Hodak. Persib bisa full tim dalam lawatan ke markas Persis Solo. Persib Bandung bisa tampil full tim saat laga tandang ke markas Persis Solo. Beberapa pemain yang sempat absen sudah bisa kembali memperkuat tim. Maung Bandung akan dijamu Persis pada pekan ke-17 Liga 1 2024/2025. Laga ini akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Dimas Derajat dan Matteo Kochijan berpeluang comeback untuk laga nanti. Pelatih Persib Bojan Hodak saat ini masih memantau kondisi kedua pemain tersebut. Dimas dan Matteo yang sebelumnya kondisinya 50-50, tidak dimainkan lawan Persita, sehingga punya waktu untuk pulih. Saya harap pada laga berikutnya keduanya siap, kata Bojan, dikutip dari laman Persib. Matteo sebenarnya sudah siap kemarin, tapi saya tak ingin mengambil risiko. Namun untuk laga berikutnya, dia akan fit 100%, ujarnya menambahkan. Selain Dimas dan Matteo yang berpeluang main, Persib juga ketambahan 2 pemain. Robi Darwis dan Kakang Rudianto sudah kembali setelah memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Robi dan Kakang harus pulang lebih cepat seiring terhentinya langkah timnas Indonesia. Garuda gagal lolos dari fase grup karena hanya menempati peringkat ketiga grup B. Robi dan Kakang akan bergabung dengan kami pada tanggal 26, jadi kami akan memiliki skuad lengkap, ucap Bojan. Masa pinjam berakhir, bagaimana nasib Adam Alizé di Persib? Persib Bandung akan mengaktifkan opsi kontrak permanen untuk Adam Alizé setelah meminjam sang pemain selama 6 bulan di kompetisi Liga 1 2024/2025 dari klub Borneo FC Samarinda. Masa peminjaman Persib kepada Borneo FC atas nama pemain Adam Alizé berakhir pada Desember tahun 2024 ini. Seiring dengan itu, kontrak Adam di Borneo pun habis. Persib bisa melanjutkan kerjasama dengan pemain kelahiran Jakarta tersebut dengan kesepakatan kontrak baru. Pelatih Persib Bojan Hodak merasa pemainnya satu ini siap melanjutkan kerjasama di timnya. Adam disebut pantas mendapatkan kontrak permanen. Saya rasa dia siap untuk melanjutkan kerjasama, kata Hodak. Dia pantas untuk tetap tinggal. Dia bermain bagus dimanapun saya memasangnya. Kami butuh satu pemain yang berpengalaman seperti dia, kata pelatih asal Kroasia ini. Tenaga Adam Alizé sangat dibutuhkan Hodak. Mengingat Deddy Kusnandar bisa dikatakan mengakhiri musim lebih dini karena cedera patah kaki. Dalam 2 pertandingan terakhir, Adam mampu bermain di posisi Deddy Kusnandar sebagai gelandang bertahan dengan baik. Tak hanya itu, ia bisa main di gelandang sentral maupun gelandang serang di belakang penyerang sama baiknya. Patut dinantikan kontrak seperti apa yang akan manajemen Persib sodorkan kepada pemain yang kini sudah berusia 31 tahun itu. Kalau untuk peminjaman memang sampai Desember. Sebenarnya dari awal saya datang pun sudah ada obrolan. Kalau untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan kepada manajemen, kata Adam. Pemain yang turut memperkuat timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 ini mengaku kerasan tinggal di Bandung. Bahkan keluarganya pun turut mendukung penuh. Kalau ditanya soal betah, saya bilang sangat betah, kesan Adam, karena keluarga juga senang tinggal di sini dan saya juga merasa nyaman dengan kota Bandung, orang-orangnya dan lingkungannya, kata dia. Adam Alizé adalah pemain berpengalaman yang pernah memperkuat beberapa klub besar di Indonesia. Mulai dari Persija Jakarta, 2015, Barito Putra, 2016, Arema FC, 2017 dan 2022/2023, Sriwijaya FC, 2018, Bayangkara FC, 2018/2022, Borneo FC,
2022/2024, dan Persib hingga kini. Bojan Hodak ungkap persiapan Persib kontra Persis di Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap persiapan timnya kontra Persis Solo dalam lanjutan Liga 1 musim 2024/2025 di Stadion Manahan, Solo, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Pelatih asal Kroasia tersebut timnya makin solid dengan kedatangan Dimas Drajat dan Mateo Kocijan yang telah pulih dari cedera. Dia juga mengatakan dua pemain tim nasional, Robby Darwish dan Kakang Rudianto, yang siap membela tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Hodak menjelaskan Dimas dan Mateo sengaja tidak dimainkan saat Persib menjamu Persita Tangerang untuk mempercepat pemulihan cedera. Dimas dan Mateo yang sebelumnya kondisinya 50-50, tidak dimainkan lawan Persita, sehingga punya waktu untuk pulih. Saya harap pada laga berikutnya keduanya siap, ungkap Hodak yang dikutip dari laman resmi Persib pada Kamis, tanggal 26 Desember tahun 2024. Hodak menjelaskan Kocijan sudah jauh lebih baik dan siap tampil. Namun, pelatih asal Kroasia ini memilih untuk menunda kembalinya sang pemain dan memberi waktu lebih supaya prima. Mateo sebenarnya sudah siap kemarin, tapi saya tak ingin mengambil risiko. Namun, untuk laga berikutnya, dia akan fit 100%, ucapnya. Persib juga bakal punya tambahan kekuatan dengan kembalinya Robby Darwish dan Kakang Rudianto dari Timnas Indonesia. Menurut Bojan, kedua anak asuhnya itu kembali sebelum mereka bertolak ke Solo. Robby dan Kakang akan bergabung dengan kami pada tanggal 26, jadi kami akan memiliki skuad lengkap, ucapnya. Resmi, Persib Bandung datangkan satu pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Persib Bandung resmi mendatangkan satu pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Sosok pemain yang didatangkan oleh Persib Bandung untuk memperkuat lini depan adalah Zulkifli Lukmansyah. Pemain berusia 18 tahun itu merupakan binaan diklat Persib Bandung yang mentar di Elite Pro Academy, EPA, Liga 1 pada musim ini. Direktur of Sporting PT, Persib Bandung bermartabat, Aditya Herawan mengungkapkan rasa bangganya karena bisa mempromosikan Zulkifli ke tim senior. Menurutnya, pemain bernomor punggung 73 itu telah berkontribusi baik terhadap tim Persib U18 maupun U20 di EPA Liga 1 2024/2025. Dengan penuh rasa syukur dan juga bangga, saya sampaikan bahwa kami telah sepakat menjalin kerjasama dengan pemain yang sebelumnya dididik di Diklat dan Akademi Persib, Zulkifli Lukmansyah. Kami mengikat Zul dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Kata Adit, dikutip dari laman resmi Persib, Jumat, tanggal 27 Desember tahun 2024. Di babak pendahuluan grup kompetisi EPA Liga 1 sejauh ini, Zulkifli tercatat baru 3 kali tampil untuk Persib U18, tapi dengan torehan 3 gol. Sementara di Persib U20, pemain asal Rancai Kekap Bandung itu sudah bermain sebanyak 13 kali dan menyumbang 8 gol. Melihat catatan tersebut, Adit pun mengatakan, Persib akan terus berpegang teguh pada komitmennya di dalam melakukan generasi pemain melalui pembinaan terhadap pemain-pemain muda Bandung dan Jawa Barat, yang dilakukan oleh Akademi dan Diklat Persib. Satu lagi pemain muda potensial dari Bandung yang telah menarik perhatian tim pelatih di skuad utama Persib, yang mana berdasarkan rekomendasi mereka, kami memberikan kontrak ini kepada Zul. Semoga ini bisa menjadi inspirasi pemain-pemain Akademi dan Diklat Persib lainnya, harapnya. Persib Bandung vs Persis Solo, Bobotoh dilarang datang ke Stadion Manahan. Persib Bandung bakal melawan Persis Solo pada pekan ke-17 Liga 1 2024/2025. Laga ini akan dimainkan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu, tanggal 29 Desember tahun 2024. Bertindak sebagai tim tamu,
Persib mengingatkan Bobotoh untuk tidak datang ke stadion. Sesuai peraturan yang telah disepakati seluruh peserta Liga 1, supporter tim tamu dilarang hadir di venue pertandingan. Peraturan tersebut tercantum pada pasal 4 ayat 8 Regulasi Kompetisi Liga 1 2024/2025 dan pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Liga 1 2024/2025 melarang supporter tim tamu datang ke stadion. Karena Persib akan menjadi tamu dari Persis Solo, maka kami ingatkan Bobotoh untuk tidak datang ke Stadion Manahan pada saat pertandingan berlangsung. Mari sama-sama kita tegakkan aturan ini, kata Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, seperti dikutip dari laman Persib. Persib Bandung tengah berada pada tren positif di Liga 1 2024/2025 setelah melakoni 15 pertandingan tanpa kekalahan. Pangerang Biru 10 kali menang dan 5 kali imbang. Dengan hasil itu, Persib menempati peringkat kedua di klasemen sementara, tertinggal 2 poin dari Persebaya Surabaya di posisi pertama. Pada laga tandang terakhir, Persib menang 2-1 atas Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, tanggal 18 Desember lalu. 2 gol Pangeran Biru dibuat Gustavo Franca, 11, dan Mark Lok Pen, 89, sedangkan gol Laskar Antasari dibuat Levi Madinda, 34. Persib terancam kehilangan banyak pemain, kontraknya akan habis, ada yang berdarah kuningan. Update bursa transfer Liga 1 mengenai Dava Salman dari PSM Makassar akan pindah ke Persib Bandung baru-baru ini sedang menjadi sorotan Bobotoh dan juga penggemar sepak bola Indonesia di tanah air. Dava Salman yang berdarah Sunda kelahiran Tasikmalaya, bek muda PSM Makassar ini dikabarkan diminati oleh Persib Bandung. Muncul pula spekulasi bahwa Persib Bandung mungkin akan melakukan barter antara Dava Salman dengan Mailson 5 yang kabarnya diminati PSM Makassar. Dava Salman sendiri sudah memberikan reaksi terhadap rumor ini. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, medsos, ia terlihat menonton televisi yang menayangkan berita tentang kepindahannya ke Persib, dan ia mengacungkan jempol sembari tersenyum ke arah kamera. Rumor transfer Mailson 5 ke PSM Makassar semakin menguat. PSM dikabarkan tertarik untuk mendatangkan winger Persib Bandung tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang mereka. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pertukaran pemain dengan Dava Salman. Mailson 5, yang bergabung dengan Persib pada awal musim ini, belum menunjukkan performa terbaiknya dengan belum mencetak gol dari 12 penampilannya. Hal ini membuka peluang bagi PSM Makassar untuk mencoba mendatangkannya guna meningkatkan produktivitas tim. Mailson 5, yang bergabung dengan Persib pada awal musim ini, belum menunjukkan performa terbaiknya dengan belum mencetak gol dari 12 penampilannya. Hal ini membuka peluang bagi PSM Makassar untuk mencoba mendatangkannya guna meningkatkan produktivitas tim. Bek Persib Bandung asal Belanda yang telah memperkuat Maung Bandung sejak 2019 lalu, Nick Kuiper, kontraknya juga bakal segera usai pada akhir musim 2025 mendatang. 5 musim di Persib Bandung, performa Nick Kuiper selalu meyakinkan. Sempat akan tergusur di era Luis Milla, pada akhirnya, Bojan Hodak mampu selamatkan karirnya di Persib Bandung. Dengan konsisten catatkan performa penting dan krusial sejak 2018/2019 silam, Nick Kuiper juga yang termasuk pemain penting Persib Bandung saat juara Liga 1 2023/2024. Pemain serba bisa Persib Bandung, anak dari legenda Persebaya berdarah Surabaya dan Kuningan, Rahmat Irianto menjadi nama penting berikutnya yang potensi terlepas awal 2025 mendatang. Hal itu tak terlepas dari kontraknya yang akan segera usai pada tanggal 31 Maret tahun 2025 mendatang. Meski sejak kedatangannya sejak tanggal 5 April tahun 2022 selalu alami inkonsistensi menit bermain,
Namun, Rahmat Irianto kini selalu diandalkan Bojan Hodak di Liga 1 2024/2025. Kehilangan Rahmat Irianto tentu jadi kerugian besar Persib Bandung karena kemampuan multiposisinya. Namanya sudah mendapat tempat di hati bobotoh, terutama bagi pendukung Pangeran Biru dari Kabupaten Kuningan.